Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Sagwile dengan NIM 210431136. Saya As Muslimin dengan NIM 24311000013. Saya Rizani Rizkian, NIM 1804311000077. Kenalkan, saya Muhammad Syafiq Soleh, NIM 2104311000034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Setianto dengan NIM 2104311000062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teorema Thevenin. Untuk pengertian teorema Thevenin memungkinkan menyederhanakan suatu rangkaian yang kompleks menjadi sebuah sumber tegangan dan sebuah tahanan. Dan di situ ada gambar rangkaian teorema Thevenin. Dan untuk langkah-langkah penyelesaian Thevenin adalah sebagai berikut. 1. Buang beban pada rangkaian menjadi 0. 2. Tandai pada beban yang dibuang tadi, misal A dan B. 3. Atur semua sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit. Sumber arus menjadi open circuit. 4. Hitung persamaan resistansinya. 5. Ganti sumber tegangan yang dibuang dan tentukan tegangannya. Jika sumber lebih dari 1, gunakan superposisi. 6. Gambar rangkaian mengganti Thevenin. Untuk contoh soal teorema Thevenin, yaitu cari pengganti Thevenin dan cari arus pada beban rangkaian RL. Di situ ada gambar rangkaian RL. Cara penyelesaiannya, ikuti langkah 1 dan 2. Buang beban dan tandai dengan label A dan B. Di situ ada contoh di sebuah gambar tersebut. Terus lanjut ke kedua, ikuti langkah ketiga, ubah sumber menjadi 0, sumber tegangan short, sumber arus menjadi 0. Di situ ada gambar juga. Untuk langkah ke nomor 3, langkah keempat, cari RTH, yaitu RTH sama dengan 24 ohm. Selanjutnya, untuk penyelesaian keempat, yaitu ikuti langkah kelima, sumber tegangan yang baru. Rumusnya FAB sama dengan 20 volt kurangin buka kurung 24 ohm tutup kurung dan 2 ampere sama dengan min 28 volt. Untuk selanjutnya kita gambar rangkaian mengganti Thevenin. Di situ sudah jelas ada gambar tersebut. Selanjutnya kita menghitung arus yang lewati beban RL. Rumusnya IL sama dengan V bagi RTH tambah RL, dimana hasilnya
0,700 ampere. Sekian, terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema superposisi. Teorema superposisi pengertiannya itu suatu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam suatu jaringan. Jumlah arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang ditentukan oleh penjumlahan dari tiap-tiap sumber tegangan bebas. Dalam penerapannya nanti, jika ada lebih dari satu sumber tegangan sehingga dinamakan superposisi, maka untuk perhitungannya nanti bergantian. Salah satu sumbernya akan aktif dan salah satu yang lainnya nonaktif. Untuk sumber tegangan dinonaktifkan maka menjadi short circuit, dan sumber arus dinonaktifkan menjadi open circuit. Untuk contoh soalnya seperti ini. Ada sumber tegangan 20 volt, R1 24 ohm, sumber arus 2 ampere, RL 16 ohm, dan yang dicari yaitu IL-nya. Penyelesaiannya yang pertama, kita aktifkan sumber tegangan dulu sehingga sumber arus menjadi open circuit. Kita cari IL-nya yaitu 20 volt per 16 ohm tambah 24 ohm sama dengan 0,5 ampere. Lalu kita bergantian sumber arus aktif, maka sumber tegangan diganti dengan short circuit. Lalu kita cari IL2 nya yaitu sama dengan min, karena arahnya ke bawah, 24 volt per 16 ohm plus 24 ohm dikali 2 ampere sama dengan min 1,20 ampere. Jadi IL nya 0,5 ampere dikurangi 1,2 ampere sama dengan 0,7 ampere. Lalu yang ketiga, jika asumsi bahwa daya adalah penjumlahan arus yang diperoleh pada superposisi, maka total dayanya P1 sama dengan IL1 kuadrat kali RL sama dengan 0,5 ampere kuadrat kali 16 ohm sama dengan 4 watt. Lalu P2 nya IL2 kuadrat kali RL sama dengan sama dengan 1,2 ampere kuadrat dikali 16 ohm sama dengan 23,04 watt. Untuk P totalnya P1 ditambah P2 4 watt ditambah 23,04 watt sama dengan 27,4 watt. Maka harusnya PL sama dengan IL kuadrat kali RL 0,7 ampere kuadrat kali 16 ohm sama dengan 7,84 watt. Jadi superposisi tidak digunakan untuk menghitung daya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teorema Norton. Teorema Norton mirip dengan Thevenin, yaitu menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana. Jika Thevenin dirubah menjadi satu sumber tegangan seri dengan tahanan, maka jika Norton dirubah menjadi satu sumber arus paralel dengan tahanan, rangkaian pengganti Thevenin juga bisa dirubah langsung menjadi rangkaian pengganti Norton. Hal ini mirip dengan perubahan di bab sebelumnya, yaitu merubah sumber tegangan seri dengan tahanan menjadi sumber arus paralel dengan tahanan. Untuk langkah-langkah penyelesaian analisa Norton ada 6 langkah, yaitu 1. Buang hambatan dari sirkuit, 2. Tandai pada terminal, 3. Ubah semua sumber menjadi 0,
4. Tentukan resistor pengganti Norton. 5. Ganti sumber yang dibuang di langkah 3 dan tentukan arus yang terjadi jika terminal dihubungkan. 6. Gambar rangkaian pengganti Norton. Di sini ada contoh rangkaian Norton. Ada E1-nya 20, ada R1 24 ohm dan sumber arus 2 ampere dan RL-nya 16 ohm. Untuk penyelesaiannya, langkah 1, buang resistor RL yang 16 ohm tadi di sini. Langkah 2, tandai terminal dengan A dan B. Untuk yang dibuang tadi bebannya diberi tanda A dan B. Lalu langkah 3, ubah sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Jadi untuk sumber tegangannya di sini dijadikan short circuit dan untuk sumber arusnya dijadikan open circuit. Di sini ada Rn, karena tidak ada R lagi jadi R1 dan Rn ini sama ya, dan nilainya 24 ohm. Nah, ini langkah 4, cari nilai Rn yang didapat. Rn yaitu sama dengan RAB dan nilainya di sini karena ada satu resistor yang menjadi nilai 24, jadi RAB-nya 24 ohm. Langkah 5, mengembalikan sumber yang dibuang tadi. Jika sumber lebih dari 1, maka menggunakan superposisi ketika sumber tegangan aktif. Jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi ini menggunakan sumber tegangan dan sumber arusnya tadi tidak dipasang. Dan di sini kita mencari IAB1 yaitu dengan cara V per R. V-nya di sini 20 volt dan R-nya di sini 24 ohm. Jadi ditemukan hasilnya 0,833 ampere. Dan untuk yang bawah ini kita sumber tegangannya tadi di short circuit dan sumber arusnya dipasang. Karena arusnya di sini sudah diketahui, maka di sini adalah IAB2 karena arusnya sudah diketahui. Untuk mencari IN, caranya mencari IAB1 dipluskan dengan IAB2, yang mana IAB1-nya tadi ketemu 0,83 dikurangi karena ini arusnya ke bawah min 2 ampere, yang hasilnya adalah min 1,167 ampere. Untuk langkah 6, rangkaian pengganti Norton menjadi seperti ini. Jadi ini jadi sumber arus 1,167 ampere, RN-nya 24 dan bebannya dipasang kembali 16. Untuk mencari arus pada RL pada di sini dengan rumus IL yaitu R per R plus RL dikali dengan sumber arus yang di sini 1,6167, yang mana ditemukan hasilnya adalah 0,700 ampere. Jika dirubah menjadi rangkaian Thevenin seperti ini, RTH-nya tadi di sini 24 ya, 24, dan untuk ETH-nya ini tadi pertama kan tadi 20. Untuk mencari tegangan pada sumber arus di sini dengan cara 2 dibagi 16. Rumusnya I adalah V per R, jadi hasilnya adalah 8. Jadi tegangan yang di sini 20 ditambah tegangan dari hasil sumber arus tadi yaitu 8. 2 bagi 16 adalah 8 dan hasilnya di sini adalah 28. Untuk mencari IN-nya, IN sama dengan V per R. Untuk mencari arus ya. Jadi 28 volt dibagi 24, RTH-nya ini 24 ohm. Hasilnya adalah 1,167 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai maksimum power transfer. Pada teorema maksimum power transfer ini sendiri berbunyi hambatan beban akan menerima daya maksimal dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama persis dengan hambatan Norton atau Thevenin. Langsung saja ke contoh. Di sini terdapat rangkaian. Dalam rangkaian tersebut terdapat ETH, RTH, dan RL. Untuk nilai ETH-nya sendiri yaitu 10 volt, nilai RTH sendiri yaitu 5 ohm, kemudian nilai RL-nya yaitu 0 sampai 3 ohm. Kemudian untuk mencari VL sendiri yaitu VL sama dengan IL dikali RL. Kemudian untuk mencari IL sama dengan ETH per RTH ditambah RL.
Kemudian untuk mencari PL sama dengan VL dikali IL. Di sini karena mencari RL 0 sampai 3 ohm, maka di sini dimulai dari RL 0 sesuai dengan rumus pertama mencari IL sesuai dengan rumus, yaitu nilai ETH-nya 10 volt, kemudian nilai RTH-nya yaitu 5, kemudian ditambah RL. Untuk RL-nya sendiri yaitu 0, maka sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Kemudian mencari VL, untuk mencari VL sendiri yaitu IL, IL-nya sendiri 2, kemudian dikali RL 0, maka hasilnya 0. Untuk mencari PL yaitu VL sendiri tadi bernilai 0, kemudian IL-nya sendiri bernilai 2, maka hasilnya 0. Kemudian pada RL1 pada RL1 ohm untuk mencari IL yaitu sama dengan 10 per 6. Kemudian untuk mencari VL hasilnya yaitu 10 per 6. Kemudian untuk mencari PL hasilnya itu 100 per 36, kemudian diperkecil menjadi 25 per 9 sama dengan 2,77. Kemudian untuk mencari RL yang kedua yaitu nilai IL-nya sendiri yaitu 10 per 7, kemudian untuk VL-nya sendiri yaitu 20 per 7, kemudian nilai PL-nya yaitu 200 per 49. Untuk hasilnya yaitu 4,08. Untuk nilai RL3 yaitu nilai IL-nya sendiri yaitu 10 per 8, nilai VL-nya sendiri yaitu 30 per 8, untuk nilai PL-nya yaitu 300 per 64, diperkecil menjadi 75 per 16, maka menjadi 4,68. Kemudian untuk grafik pada VL sendiri di sini dapat dilihat bahwa grafik dari RL bernilai 0 sampai RL3 nilai VL terus bergerak naik dari 0 sampai dengan 3,75. 3,75 ini didapat dari 30 per 8. Kemudian untuk grafik dari IL sendiri yaitu di sini dapat dilihat bahwa nilai tertinggi IL yaitu pada RL 0 yaitu senilai 2. Kemudian yang terendah pada RL 3 yaitu senilai 1,25. Jadi di sini dapat dilihat dari LR 0 sampai 3 dari grafik tersebut bergerak menurun. Kemudian pada grafik PL sendiri di sini dapat dilihat bahwa nilai terendahnya yaitu 0 yaitu pada RL 0, kemudian nilai tertingginya yaitu pada nilai tertingginya yaitu pada RL3 yaitu senilai 4,68. Di sini dapat dilihat bahwa grafik tersebut bergerak naik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema substitusi. Teorema substitusi ini sendiri berbunyi setiap cabang di antara rangkaian bisa diganti dengan cabang pengganti. Cabang pengganti memiliki arus dan tegangan yang sama yang melewati seperti cabang aslinya. Dapat dilihat pada contoh berikut menggunakan rangkaian seri dengan tegangan senilai 10 volt, kemudian ada R1 senilai 4 ohm, kemudian ada R2 senilai 6 ohm. Lalu kemudian cara menghitungnya dengan pertama mencari VAB-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri yaitu R2 per R1 ditambah 6 dikalikan dengan tegangannya tadi yaitu E. Kemudian menjadi 6 per 4 ditambah 6
6 dikali 10 menjadi 6/10 dikalikan dengan 10. Kemudian 10 dicoret dan dicoret menjadi 6 volt. Lalu mencari arusnya. Untuk mencari arusnya sendiri yaitu E per R1 ditambah R2, yaitu 10/4 ditambah 6 menjadi 1 ampere. Kemudian resistor pada R2 dapat diganti oleh komponen lain. Meskipun diganti dengan komponen lain, tetapi arus yang masuk maupun yang meninggalkan tetaplah sama. Di sini dapat dilihat pada perhitungan tadi, yaitu VAB menghasilkan 6 volt. Kemudian ini dapat diubah menjadi ditambahkan resistor. Di sini dapat dilihat bahwa di sini ditambahkan resistor senilai 2 ohm, kemudian tegangannya menjadi 4 volt. Kenapa kok ini ada resistor 2 ohm? Di sini dapat dilihat bahwa rumus tegangan yaitu I dikali R. Jika ini 2 ohm, maka arusnya yang tadi kan sudah ketemu yaitu 1 ampere. 1 ampere dikalikan 2 ohm menjadi 2 volt. Sedangkan 2 volt ditambah 4 volt sama dengan 6 volt. Jadi hasilnya sama dengan yang awal. Kemudian di sini juga dapat diubah dengan ditambahkan resistor. Resistor tersebut bernilai 4 ohm, kemudian tegangannya bernilai 2 volt. Kenapa kok 4 volt? Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, 4 volt ini 4 ohm ini dapat ditambahkan karena pada rumus tegangan yaitu I dikalikan dengan R. Untuk nilai I nya sendiri yaitu 1 ampere, kemudian nilai R nya sendiri yaitu 4 ohm menjadi 4 volt. 4 volt ditambah 2 volt menjadi 6 volt. Kemudian dapat diubah lagi menjadi tegangan ditambahkan dengan resistor senilai 8 ohm. Untuk tegangannya 2 ohm. Tapi tegangannya itu terbalik, tidak seperti yang tegangan sebelumnya. Jadi di sini resistornya senilai 8 volt, senilai 8 ohm. 8 ohm ditambah dengan 1 ampere menjadi 8 volt. Kemudian karena tegangannya terbalik menjadi 8 volt dikurangi 2 volt menjadi 6 volt. Di sini dapat dilihat bahwa setiap persamaan yang dihitung tadi yaitu 6 volt digantikan menjadi komponen-komponen lain, hasilnya tetap sama yaitu 6 volt dengan ketentuan arus yang masuk maupun yang meninggalkan tetaplah sama yaitu 1 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori Millman. Teori Millman digunakan untuk menyederhanakan sumber tegangan seperti pada gambar di bawah ini. Meskipun teorema yang lain bisa diterapkan, tapi teorema Millman memberikan persamaan yang lebih mudah. Ini gambarnya. Ini atau menyederhanakan beberapa rangkaian menjadi satu rangkaian. Dari bawah. Untuk menghitung E pengganti dan R pengganti, kita harus mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus rangkaian menjadi gambar yang di bawah ini. Atau enggak, jika ada sumber tegangan, kita harus menjadikan sumber arus terlebih dahulu. Dan cara mencari key action adalah kita menjumlahkan I di sini arusnya. Dan untuk mencari R-nya itu kita menggunakan paralel atau key action sama dengan R1
paralel R2 R3 sampai Rn. Ini rumusnya. Untuk mencari IEQ aksen sama dengan IEQ aksen dikali REQ aksen.